Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Elizabeth Bawolo dalam laporan program Dialog Interaktif Senitawan Channel Media Komunikasi Publik Berbasis Budaya. Merespon dinamika publik terkait dugaan politik SARA Ketua DPRD Kota Kupang, Senitawan Channel menggelar dialog interaktif Minggu 30 Mei 2021. Hadir dalam diskusi itu, Rektor Universitas Katolik Widya Madira Kupang, Pater Dr. Filipus Tule, Ketua Klasis Kota Kupang Timur, Sinode Gemit Pendeta Samuel Pandi STH, dan Koordinator Umum Aliansi Rakyat Kota Menggugat, Leo Gekok SH. Hadir pula dalam dialog tersebut tokoh agama dan tokoh politik, serta para aktivis dalam tema dialog menakar dugaan politik SARA Ketua DPRD Kota Kupang. Dialog ini dipandu langsung oleh senior wartawan Senitawan Channel, Abang Rudi Tokan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rupanya ada kendala teknis di Pak Leo Geko. Itu sepintas tentang agenda perjuangan yang mereka sampaikan di kantor DPRD Kota Kupang, yang kemudian memicu persoalan ikutan terkait dengan pernyataan yang diduga sangat bernuansa SARA dan dilakukan oleh pejabat politik, pejabat publik, saudara Ketua DPRD Kota Kupang. Baik, terhadap semua fakta dan informasi yang disampaikan oleh teman-teman aktivis dari Leo Geko sebagai koordinator gerakan kemarin, saya ingin meminta tanggapan dari dua tokoh umat kita yang hadir pada malam hari ini. Saya minta tanggapan pertama dari Pater Filipus Tule, Rektor Universitas Katolik Widya Madira Kupang, terhadap situasi terkini, terhadap video-video yang beredar di masyarakat tentang isi video yang dianggap sangat berisi dengan konten SARA. Oleh karena itu, Bapak Rektor, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat malam Pak Rudi dan Bapak-Bapak, Ibu partisipan dalam diskusi interaktif ini. Saya menonton video yang pertama dan saya secara pribadi tidak mengenal tokoh yang berbicara di dalam itu. Hanya ada footage-nya itu bahwa itu adalah Ketua DPRD Kota. Oleh karena itu ya kita masih menggunakan cara itu adalah Ketua DPRD. Kuinya sendiri bahwa dialah yang menyebarkan video bernuansa politik SARA. Saya secara pribadi coba menempatkan video itu dalam konteks perayaan hari ulang tahun kelahiran Pancasila yang 2 hari lagi akan kita rayakan secara nasional. Bahwa dalam konteks perayaan itu panitia telah mengambil tema bahwa penghayatan Pancasila dalam tindakan in actu itu harus menjadi basis untuk penciptaan Indonesia yang tangguh. Dan ketika kita melihat kenyataan penghayatan Pancasila sekarang ini, itu kita tidak bisa luput dari kenyataan bahwa
terjadi begitu banyak pelecehan terhadap nilai-nilai Pancasila. Korupsi, nepotisme, intoleransi, pelecehan terhadap kebinekaan, dan penyebaran berita-berita hoax yang sungguh mengganggu program kehidupan bernegara yang tangguh yang diciptakan itu. Maka ketika saya menonton video itu dan pernyataan-pernyataan seperti yang kita sama-sama dengarkan, tentu itu saya secara langsung menyimpulkan ini adalah suatu tindakan yang tidak terpuji. Kenapa? Karena isu SARA itu salah satu isu yang sedang berkembang dengan pesat di Indonesia belakangan ini, dan telah menjadi salah satu instrumen dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok untuk kepentingan kelompoknya, dan juga membangkitkan konflik sosial. Oleh karena itu, isu ini sangat sensitif bagi semua kita. Terlebih di negara Indonesia yang dikatakan kebinekaan dengan multikulturalisme dan multireligiositas, yang seharusnya itu kita terima sebagai suatu kekayaan yang akan bermanfaat untuk pembangunan Indonesia yang tangguh seperti dicita-citakan itu, tapi disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan bahkan oleh politisi kelompok-kelompok tertentu memobilisasi massa dengan menggunakan isu SARA ini, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, ketika saya mengetahui bahwa yang membuat video dan mengungkapkan pikiran-pikiran yang bernuansa memanfaatkan SARA, saya sebagai tokoh umat, tapi juga tokoh masyarakat, dengan memiliki 9.000-an orang muda saya, dan juga ada begitu banyak perguruan tinggi di Kota Kupang ini dengan jumlah mahasiswa yang besar. Kalau terpengaruh, terhipnotis dengan pola pikir tokoh masyarakat, apalagi tokoh lembaga legislatif yang mewakili segenap masyarakat ini, itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu, saya secara pribadi dan juga sebagai tokoh masyarakat dan tokoh umat, sungguh itu menjadi satu pelajaran berharga untuk semua tokoh masyarakat. Tidak boleh mengangkat dan menggunakan isu SARA untuk kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Demikian untuk sementara ya tanggapan saya kembalikan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Ter atas pemikiran dan pesan-pesan moral yang luar biasa yang mesti kita pahami secara bersama-sama, bahwa kita tidak boleh menjadikan SARA, isu SARA sebagai komoditas politik untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi-pribadi ataupun kelompok. Saya coba beralih ke narasumber yang berikut. Ada Bapak Ketua Klasis Kota Kupang, Bapak Pendeta Samuel Pandi. Kita berharap Bapak Pendeta bisa menyampaikan pikiran-pikiran teduh untuk bisa mengimbangi situasi terkini yang hampir nyaris tidak bisa dikendalikan lagi di arena publik.
kepada Bapak Pendeta waktu dan kesempatan kami berikan. Salam. Salam. Ya, jadi saya ketua klasis Kota Kupang Timur. Kota Kupang tapi di bagian timur. Belum. Oke ya. Jadi gini, Bapak Pendeta. Ya, salam. Jadi gini, saya tidak terkejut sama sekali dengan video itu, karena menurut saya ini korban dari soal-soal global. Ada soal politik sara, Israel Palestina, ada soal nasional, ada trauma sosial. Ada Zoom. Halo. Trauma sosial seperti soal narasi kodok dan kampret. Bahkan ini biasa dibawa dalam ketika orang ada dalam perhelatan politik. Tetapi saya secara pribadi hanya menyayangkan bagaimana seorang tokoh bisa, seandainya itu diucapkan oleh seorang tokoh ketua DPRD dengan membawa isu politik sara ini. Bagi saya ini hal yang perlu untuk menjadi pembelajaran, sekaligus ini memalukan kita. Bagaimana kita melihat soal ini? Begini saudara, menurut saya ada semacam dekonstruksi persoalan. Keharmonisan anggota dewan memang ada menjadi soal. Artinya keharmonisan kalau dalam level pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat, ketika itu menjadi satu perdebatan, itu tidak masalah. Tetapi ketika dia menjadi satu soal di mana itu ada soal-soal komunikasi intern yang merugikan masyarakat, inilah soal kecerdasan politik yang kita kritisi. Ini soal intern anggota dewan yang dicoba dibawa masuk dalam ranah-ranah yang lebih luas. Secara ideal misalnya, mesti percaya itu kemustahilan, sebab kita tidak menganut sistem parlementer. Tetapi partai PDIP sendiri resmi menyatakan bahwa tidak akan menggantikan posisi ketua DPRD kota. Lalu mengapa menjadi soal yang tidak selesai? Ruang percakapan partai politik sementara mengalami kemandekan. Mesti kita butuh tokoh-tokoh kesejukan. Nah, sayangnya video yang beredar ini yang mirip seperti suara ketua DPRD Kota Kupang ini membawa isu sara, dan bagi saya agama etnis apapun pasti akan menolak model pendekatan politik sara. Mengapa? Karena agama itu secara luhur dia lahir untuk menempatkan manusia dalam nilai-nilai luhur dan progresif. Tadi seperti kita mau menghayati nilai-nilai Pancasila, orang-orang yang menghasilkan nilai-nilai Pancasila itu punya nilai-nilai, ya, mereka manusia progresif. Mereka berpikir dari sisi kesetaraan. Kalau kita lihat tentang karya Tuhan Yesus dalam pelayanan misalnya, Tuhan Yesus sendiri mengkritik agamanya manakala mereka menempatkan manusianya sebagai objek. Dan ketika agama menembus jarak, maka hal yang pertama dilakukan adalah kita harus mengerti dengan keberadaan. Ketika Yesus dalam pelayanan keluar dari zona Yahudi, dia masuk dalam wilayah-wilayah lain, maka dia bukan menjadikan orang lain harus menjadi seperti Yahudi, atau dalam kekristenan harus menjadi seperti orang Belanda, atau kita harus seperti orang Israel atau orang Arab. Tetapi justru yang terjadi adalah semacam transformasi nilai yang positif bagi kehidupan. Soal etnis misalnya, etnis itu fakta, namun soal identitas itu juga dia punya wajah ilusi. Misalnya saya lahir sebagai orang Rote, identitas Rote saya melekat. Namun ketika kuliah saya berjumpa banyak orang, saya mengalami semacam perkawinan identitas. Ketika menikah istri saya orang Timur, kami melahirkan identitas baru. Saya tidak bisa melihat dia dari sudut pandang identitas saya saja. Dan ketika menjadi ketua kelas, saya belajar bagaimana berelasi dari perbedaan identitas. Ini menurut saya menuai angin.
Gini, apa yang diduga dilakukan, misalnya dilakukan oleh Ketua DPRD Kota, ini diingatkan misalnya oleh Renald Kasali, dia bilang dalam bukunya Melakukan Perubahan dan Manajemen Negara, ini semacam mencari popularitas untuk pasar saja. Kita kenal istilahnya trending topic. Tapi yang sering para politisi lupa adalah kontrol masyarakat terhadap political intelligence, kecerdasan politik. Saya ingat kata Ellen Frana misalnya. Dia bilang bahwa ada 5 ciri kecerdasan politik. Integritas. Apakah yang disampaikan itu berteguh pada prinsip atau tidak? Ada kepentingan masyarakat di situ atau tidak? Kalau hanya kepentingan pribadi, ini kan hanya sekedar trending topik yang memalukan. Kemudian ada kesadaran diri. Apakah kita menyampaikan sesuatu itu kita sudah menyadari kelebihan dan kekurangan diri? Karena orang yang punya kesadaran diri, dia tahu kapan dia bicara dan dia tahu kapan akan diam. Sebagai ketua DPRD ini persoalan. Kemudian empati. Kita juga perlu belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Kemudian yang terakhir strategi dan eksekusi, semacam kemampuan memprediksi baik buruk yang terjadi ketika mengatakan sesuatu. Kemarin sebenarnya Ibu Ketua Sinode meminta saya memberikan tanggapan. Tapi karena kami belum pasti apa benar suara itu suara Ketua DPRD atau semacamnya, maka kita sedikit hati-hati di situ. Tapi secara pribadi, saya sebagai Pendeta Gemit, saya menyayangkan apa yang dikatakan itu. Ini toleransi yang kita bangun di kota, ini hanya mau dirusak hanya oleh beberapa perkataan saja. Tetapi ini pelajaran yang besar bagi kita. Dekonstruksi, kita lihat pemaknaan kembali. Saya menyarankan, mungkin saatnya di kota ini kita berhenti membentuk kelompok yang hanya isi tas saja. Mungkin tugas kita yang paling berat bagi kita adalah bagaimana kita membangun diskusi-diskusi yang lebih cerdas dengan melibatkan semua unsur. Kita membantu bersama-sama para tokoh agama, semua politisi, tapi juga budayawan atau semua pihak, semua siapa saja. Kita bikin diskusi yang lebih cerdas, bisa juga menolong anggota-anggota dewan kita untuk pada tahap rekonsiliasi. Karena jika ini ditarik terus, kita tahulah dalam sistem pemerintahan ini akan berpengaruh pada masyarakat ketika LPJ dan segala macam. Tentu ini ada kaitan dengan anggaran. Dan menurut saya kita tidak usah ikut menabur angin, karena begini, apa yang dilakukan dia akan menuai badai bagi diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Samuel Pandi. Ada beberapa pikiran penting yang disampaikan oleh Bapak Samuel terkait dengan membangun kebersamaan, membangun toleransi di antara perbedaan-perbedaan identitas. Termasuk juga perlu juga ada kesadaran bersama yang perlu kita bangun bahwa ketika terjadi peleburan identitas itu sebuah hal baru, sebuah identitas baru bisa tercipta dan juga ada di dalam harmonisasi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Pendeta tadi sangat menyayangkan Kota Kupang yang dibangun dengan sangat luar biasa tentang toleransinya bisa dirusak dengan satu diksi yang sangat pendek yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Kupang. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Pak Leo sudah masuk kembali ya? Ya, tadi terlanjur sudah ditanggapi, direspon 2 video yang diputar di pertama tadi. Saya ingin meminta Pak Leo untuk menegaskan kembali, apakah benar suara yang beredar, karena Leo mengalami sendiri, melihat sendiri, seperti apa dinamika pada saat teman-teman demonstran bertemu dengan Ketua DPR. Bisa diceritakan kronologi secara singkat saja, sebagai pengetahuan kita dalam perjalanan diskusi kita selanjutnya. Silakan, Adilo. Baik, saya lanjutkan.
kami dari Aksi Aliansi Kota Rakyat Menggugat ini menjalankan aksi demi yang agendanya tunggal, menuntut LKPJ Wali Kota terhadap DPR segera dilanjutkan, jangan bertele-tele, karena jika ditele tidak dilanjutkan atau dipending seperti ini, banyak hal-hal yang sudah seperti digambarkan jadi pengorbanan masyarakat dalam hal ini meluncurkan program-program. Maka ini yang perlu singkatnya, ketika kami menghampir ke kantor DPR, sangat disayangkan bahwa unsur pimpinan DPR sangat menunjukkan sikap, bukan sikap kebapan, tapi menunjukkan sikap semacam oligarki. Ini yang sangat disesalkan, Pak. Sedang memojokkan masa aksi bahwa harus menunjukkan identitas dan sebagainya, KTP dan sebagainya, seolah-olah kami maksa aksi. Ini bukan warga Kota Kupang. Perlu diketahui bahwa kami para Aliansi Rakyat Kota Menggugat Sikat ini itu benar sungguh warga Kota Kupang, dan kami tergabung di dalam adalah warga Kota Kupang sebagai mahasiswa dan pelajar mengontrol perubahan kota ini. Cara-cara ini yang kami dari Sikat bentuk kesayangan, kecintaan kami terhadap kota, terhadap masyarakat Kota Kupang. Dengan sikap kearogansian Bapak Dewan, unsur-unsur pimpinan ini sedang tidak menunjukkan sikap kebapan, tidak menunjukkan sikap Kota Kupang ini sebagai kota kasih. Perlu disadari, maka kami terjadi perdebatan panjang antara identitas KTP dan sebagainya. Perlu diketahui publik bahwa dasar hukum yang kami lakukan sebagai aksi untuk mempertanyakan LKPJ terhadap kota ini, Kenapa Mandek, itu menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 98 tentang menyampaikan pendapat depan umum. Mekanismenya sudah sangat jelas, perintah negara melalui undang-undang ini, bahwa masa aksi melakukan aksi atau demonstrasi segera memasukkan surat pemberitahuan pada pihak kepolisian terdekat. Dari pihak kepolisian telah menerima surat dan pasti akan meminta identitas para aksi sebagai koordinator atau penanggung jawab aksi disertakan KTP. Kalau Bapak Dewan menanyakan hal ini, Bapak Dewan sedang memposisikan diri seperti polisi. Ini sangat, artinya mempertanyakan ini sangat menunjukkan tidak ada suatu perubahan, tidak, sangat menutup diri. Lembaga DPR Kota Kupang ini sangat menutup diri, tidak menerima suatu perubahan, suatu masukan untuk membuat lembaga ini jauh lebih baik. Kita sadar bahwa LKPJ ini kalau tidak dibahas, ini sangat merugikan sistem-sistem ranah-ranah pemerintahan dalam membahas hal-hal strategis dalam pembahasan anggaran pemerintahan selanjutnya dalam penetapan anggaran. Ini sangat disayangkan kami warga. Kami perlu dorong, maka dalam poin-poin tuntutan kami itu DPR segera melakukan LKPJ secepat-cepatnya. Maka dalam poin tuntutan kedua, kami Sikat meminta LKPJ ini dalam tenggang waktu 2x24 jam segera dilakukan. Poin kedua selanjutnya, jika tidak dilakukan, unsur pimpinan DPR segera mundurkan diri. Terus poin ketiga, tuntutan terakhir, jika DPR tidak mampu menjawab tuntutan kami ini, maka kami akan datang akan lebih banyak lagi menurut DPR guna membicarakan dan menuntut LKPJ ini segera dirapat lanjutkan untuk membahas program-program strategis selanjutnya berpihak pada masyarakat. Perlu disadari, poin kedua, dalam tuntutan kami menegaskan, jika 2x24 jam tidak dilanjut LKPJ, pimpinan DPR segera mundur dari jabatannya. Perlu dipahami bahwa amanat peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib Dewan sudah mengatur jelas unsur DPR, unsur pimpinan DPR itu bukan tunggal. Kami minta unsur pimpinan DPR itu secara kolektif kolegial dan diatur dalam tatip itu. Unsur pimpinan DPR itu adanya ketua DPR dan serta wakil-wakil DPR.
Jadi video yang beredar ini sangat-sangat justifikasi bahwa unsur DPR itu adalah bersifat tunggal, bahwa anggota nomor 9 2019 dalam mengatur tentang tatip itu unsur pimpinan DPR. Pimpinan DPR itu adalah ketua DPR beserta wakil-wakil ketua. Jadi seperti apa itu yang akan sampaikan, dan kita mengalami video yang beredar seolah-olah menuding bahwa meminta turun dari DPR itu adalah sebuah tunggal ketua DPR. Ini saya pikir pikiran yang tidak terlalu dewasa dalam menanggapi persoalan-persoalan ini. Kira-kira gambaran seperti itu. Saya kembalikan. Baik, Ade Leo, saya ingin mengkonfirmasi satu hal biar bisa jelas. Apakah dengan beredarnya video itu, pada saat Anda berada di mana, dan apakah Anda mendengar pernyataan seperti itu, bisa disampaikan ke forum ini biar kita semua tahu secara terang-terang. Silakan. Video yang edaran pertama dan berikutnya video yang edaran kedua yang sangat beredar itu kami sangat tidak tahu sampai saya ini tentang rasis, tentang agama. Tapi disayangkan ketika kami dari Sikat Aliansi Rakyat Potong Gugat menyampaikan hal-hal kepentingan masyarakat, lalu ada video yang terdengaran suara yang agak mirip dengan ketua DPR ini. Ini berarti kami sangat disayangkan bahwa kita mengingat kota ini kota kasih, kota kemajemukan. Kota kemajemukan ini perlu dipahami bahwa lokus Kota Kupang, kota kemajemukan ini bukan serta-merta warga yang menghuni di sini adalah warga rakyat NTT, tapi juga ada warga di luar rakyat NTT dari Jawa, Sumatera, Papua, Ambon, Makassar maupun Sulawesi. Ini sangat-sangat tidak menunjukkan nilai kasih kita terhadap warga Kota Kupang. Lalu berikutnya dikonfirmasi tentang video beredar tentang masa aksi di dalam gedung DPR terjadi kisruh. Kisruh terjadi dalam perdebat beberapa itu kami masa aksi sudah pulang. Kami tidak tahu sama sekali. Lalu berikutnya kalau berdebat soal menanyakan, ada beberapa video yang melihat tentang identitas KTP pendemo, itu benar. Tapi kami sudah menyampaikan bahwa soal pendemo itu kan dilindungi undang-undang. Bukan kalau kami menyampaikan identitas KTP itu pada pihak berwajib, kepada kepolisian melalui koordinator penanggung jawab demo. Kalau seorang ketua DPR menyampaikan hal seperti ini, saya pikir ketua DPR kurang referensi deh. Ataukah seorang ketua DPR ini kurang baca tentang produk-produk hukum, kurang mengetahui tentang hal ini. Mungkin seperti ini supaya ada asupan-asupan gizi tentang soal demonstran untuk membicarakan tentang kepentingan rakyat. Bahwa kita juga melihat jelas bahwa perubahan dalam bangsa ini adalah perubahan miliknya para kaum muda, terutama para pelajar dan mahasiswa. Kita juga mengetahui pada perjuangan 45 itu juga pemuda, tahun 66, tahun 98 itu juga pemuda dan mahasiswa. Hari ini kita bicarakan tentang persoalan masyarakat, persoalan Kota Kupang milik kita bersama masyarakat Kemajemukan, kok dibatasi? Soalnya kita juga membicarakan punya dasar hukum, sudah diatur jelas, menyampaikan pendapat debat umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat, hak itu juga hak asasi. Bagaimana kita mengontrol kota ini, bagaimana kita memberi perubahan kota ini. Kira-kira gambaran seperti itu. Saya harus menghentikan Anda sementara. Ya. Saya ingin mempertegas satu hal lagi. Kira-kira apa rencana yang teman-teman lakukan, kalian lakukan ke depan untuk menanggapi semua dinamika, semua persoalan yang sementara berkembang pasca demonstrasi itu? Baik, harapan kami sebagai gerakan perubahan dalam mengontrol pasca ini, harapan kami yang pertama, soal lembaga kedPR-an merupakan representasi wakil-wakil rakyat, orang-orang cerdas yang duduk dalam lembaga itu bisa
sesama urus. Harapan kami jangan menelanjangi ini kepada publik dan terhadap masyarakat bahwa persoalan-persoalan di internal itu menjadi keluar. Hasil akhirnya menjadi masyarakat yang dikorbankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, segera dan dalam waktu secepatnya tolong bahas LKPJ pemerintah di DPR itu mesti dibahas lanjut supaya bisa bahas selanjutnya soal hal strategis pembangunan pemerintah ke depan. Yang ketiga, soal video-video yang berbau sara ini dalam dugaan suara kemiripan seperti ketua DPR itu sangat disayangkan. Entah siapapun dia ke depannya jangan diulangi lagi bahwa kita tolong bingkailah kehidupan kota dan kota kasih dan jaga persaudaraan, talian persaudaraan. Kita berlanjut terus. Kita jangan ikut suri teladan kegiatan-kegiatan lain di luar sana dan menjadi membuat ini sebagai percobaan dalam Kota Kupang. Kota Kupang ini milik kita bersama. Kota Kupang ini menjemukkan. Kota Kupang ini juga hak kita bersama sebagai warga untuk mencari perubahan-perubahan dalam kota ini. Salah satunya melalui demonstrasi aksi untuk meminta DPR, pemerintah memperbaiki dan membenah. Itu harapan-harapan ke depan. Semoga harapan yang lebih dirindukan bahwa dari berujung seperti ini meminta warga Kota Kupang tetap kondusif, jangan terprovokasi dengan berbagai informasi atau isu-isu atau argumentasi yang lain berbau sara. Ini terakhirnya kita dipecah belahkan segala seperti itu. Kembalikan. Baik, terima kasih untuk Adik Leo. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, keterangan yang disampaikan oleh koordinator umum demonstrasi kemarin itu oleh Leo sendiri, bahwa video yang bernuansa sara itu di luar pengetahuan para demonstran. Memang di video itu kita bisa mendengarnya secara bersama-sama, seolah-olah yang bersangkutan sedang menyampaikan pikirannya di hadapan media massa, di hadapan wartawan. Tapi kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang membuat video itu, lalu mengedarkan video itu. Yang disayangkan adalah video itu berisi konten yang berbau sara. Itu yang disayangkan oleh banyak kalangan, termasuk seluruh warga yang ada di Kota Kupang ini, termasuk juga kita yang berpartisipasi di dalam dialog interaktif kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi berikut ini, saya akan buka kesempatan kepada seluruh peserta, baik disampaikan melalui chat room yang ada di meeting Zoom ini, bisa juga disampaikan secara langsung, baik itu berupa pernyataan atau pertanyaan ke para narasumber. Sesi ini saya buka seluas-luasnya untuk kita semua. Kesempatan pertama saya buka untuk 3 orang. Sebagai penghormatan, saya beri kesempatan pertama kepada sesepuh senior yang pernah juga ada di media massa, yang ada di dunia jurnalis, Pak Pius Rengka. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan pikiran, pendapat, ataupun pertanyaan ke narasumber kita pada malam ini. Pak Pius, silakan. Baik, selamat malam semua. Malam, Pak Pius. Oke, selamat malam. Pertama begini, saya kira saya juga ikut mendengar cerita itu. Tapi ketika mendengar video itu, saya langsung ingat satu filsuf dari Prancis, namanya Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas itu mengatakan begini, tatkala ada konflik itu mengakibatkan moral itu menjadi bahan tertawa. Gitu dia bilang kan, bahan tertawa. Jadi karena itu saya waktu itu juga mengatakan, oh ya sebetulnya kalau itu benar dikatakan oleh Pak Ketua, sebetulnya dia mau menegaskan kembali bahwa Indonesia ini memang ibu kandungnya sara.
ya, SARA memang ibu kandung dari Indonesia ini SARA, ibu kandung NTT ini juga SARA. Itu saya kira itu benar. Hanya memang Indonesia ini mengakui bahwa ini sudah multikultural sebagaimana tadi Pak terkatakan. Lalu kemudian dia melahirkan satu paham yang disebut multikulturalisme. Kulturalisme. Apa itu artinya? Artinya bahwa semua orang Indonesia diharapkan sanggup memahami paham ini. Tetapi memang dalam kenyataannya sehari-hari tidak semua orang memahami itu. Dan kalau tidak semua orang memahami itu, saya lalu memahami siapa orang itu. Kan gitu aja, simpel aja caranya saya melihat ini. Jadi kalau kita mengharapkan orang sangat ideal, tetapi pada satu titik juga orang tidak sanggup menjadi ideal. Kalau tidak sanggup ideal, itulah yang kita harus tangisi. Dan kita tangisi dan kita marah pada perguruan tinggi, marah pada Pak Rektor. Pak Rektor itu mesti mengajar mahasiswanya supaya dia lebih baik memahami betul dunia yang jagat raya ini. Itu satu-satu hal. Hal kedua yang saya mau katakan itu ada begini. Relasi politik antara eksekutif, legislatif itu pada dirinya sendiri mengandung konfliktual. Dan bahkan wajib konflik. Wajib konflik. Supaya apa? Supaya kepentingan publik itu terlayani dengan baik. Itu yang kedua. Jadi konflik antara eksekutif legislatif itu sangat niscaya karena memang relasi mereka relasi konfliktual. Nah, pertanyaannya mengapa terjadi konflik internal di dalam dewan itu sendiri? Itu juga dibenarkan secara teoritis karena di dalam DPR itu kan ada faksinya banyak sekali. Ada partai-partai politik. Partai politik itu memiliki imajinasi tersendiri masing-masing. Itu saya kira itu juga menjadi karena itu relasi mereka juga syarat dengan sejumlah kepentingan. Yang ketiga yang saya mau katakan, demonstrasi atau unjuk rasa atau protes dari rakyat itu, selain apa yang dikatakan Ade Leo tadi itu adalah sebetulnya ekspresi hak asasi manusia, tetapi juga sekaligus memantulkan pesan yang sangat kuat bahwa ada lembaga-lembaga politik yang macet di situ. Jadi kalau macet, kalau ada demonstrasi, ada protes, itu bahwa mengatakan bahwa ada institusi-institusi politik yang macet di sana. Nah kalau dia macet, maka demonstrasi itu menjadi sangat niscaya. Tapi jangan lupa demonstrasi itu sendiri adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi. Jadi itu kita harus bisa terima. Lalu apa solusinya misalnya untuk kita? Menurut saya kalau itu dilakukan oleh Pak Yes, saya memahami adalah Pak Yes, oke. Mungkin beliau orang marah itu kan bisa macam-macam. Orang marah itu kan biasanya kalau marah itu kan biasanya otak menjadi tidak terlalu waras, lalu kemudian emosi bisa menjadi muncul. Dan itu bisa ada konteksnya masing-masing. Saya kira saya setuju juga dengan Pak Pendeta tadi bahwa harus diletakkan juga di dalam satu konteks tertentu. Kemudian yang terakhir yang saya mau katakan bahwa saya berterima kasih diskusi ini. Mengapa? Karena diskusi ini memang harus membiasakan kepada kita bahwa perbedaan pendapat itu penting. Tapi memang ada gejala juga di kota ini. Perbedaan pendapat itu dianggap satu hal yang keji, satu hal yang kejam, tapi menurut saya ini mungkin karena kita di Kupang kan terlalu banyak makan daging ya, makan daging babi, makan daging sapi, sehingga kolesterol menjadi lebih banyak, akhirnya otak tidak terlalu fair. Saya sendiri juga kan sering kali dicaci maki orang, saya santai aja, karena bagi saya orang yang mencaci maki saya itu sebetulnya dia hanya mengungkapkan keadaan dirinya sendiri, bukan mengungkapkan keadaan saya, tapi keadaan dirinya. Jadi kalau misalnya Leo caci maki saya, Pius Rengka, bangsat, bajingan, bodoh, itu bukan berbicara tentang saya, tapi dia itu berbicara tentang dirinya. Tetapi saya selalu setuju bahwa demonstrasi sangat niscaya tatkala lembaga-lembaga demokrasi macet di dalamnya. Dan karena itu saran saya, solusi saya simple. Solusi saya duduk bersama Pak Wali Kota, duduk bersama dengan pimpinan Dewan, lalu panggil juga teman-teman yang mungkin merasa tidak setuju dengan itu. Kita ngomong lah, semua soal ini bisa dibicarakan dengan baik. Kita ini adik kakak yang kebetulan ada yang duduk di Dewan, ada yang duduk sebagai rakyat, dan jangan lupa hakikat wakil rakyat itu adalah hanya wakil. Jangan lupa itu, hanya wakil. Dia menurunkan posisinya dari kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dia rela menurunkan dirinya menjadi sekedar wakil hanya untuk merepresentasi kepentingan rakyat. Jadi bagi saya, teman-teman Dewan, marilah kita bertobat untuk melihat kembali mana jalan yang terbaik untuk kita
kita kerjakan. Karena Kota Kupang ini bukan tanpa masalah, Kota Kupang masih banyak masalah yang belum diselesaikan, dan saya juga bersyukur, saya kira pemerintah kota sudah banyak hal yang dikerjakan dengan sangat positif, dan kita dorong terus untuk berbuat hal yang positif, sambil kita berdoa agar segeralah perkelahian ini dihentikan. Dan kalau misalnya membentuk SARA itu, ya saya kira, saya sih simpel aja, saya punya bahasa itu ada. Ya, kalau saya mengerti, karena memang Indonesia adalah negara yang ibu kandungnya adalah SARA. Nusa Tenggara Timur, ibu kandungnya adalah SARA. Kota Kupang, ibu kandungnya adalah SARA. Dan kalau begitu, ketika saya dituding misalnya identitas saya, misalnya orang Manggarai, saya kan pertama tidak minta untuk dilahirkan sebagai orang Manggarai, tidak. Jadi karena itu pahami itu betul dua identitas ya. Satu itu identitas terberi, given. Yang kedua itu identitas kultural. Identitas terberi itu satu, kelahiran, di mana lahir, soal etnik apa, tidak bisa dibantah. Dan tidak boleh dibantah karena itu juga bukan hak-hakmu. Gitu. Yang kedua itu warna kulit. Yang ketiga alat kelamin, seks. Saya dilahirkan sebagai laki-laki, itu memang sudah terberi, given. Meskipun saya bosan dengan jenis kelamin saya laki-laki, tapi saya tidak akan bercoba untuk pindah jenis kelamin. Tetapi identitas kultural ini termasuk partai politik, apalagi kebudayaan, bahasa. Saya bisa ganti-ganti bahasa, bisa. Tetapi seluruh identitas terberi tidak boleh digugat. Jadi kalau misalnya marah, oi orang Flores, atau oi orang Sabu, orang Rote, orang Timur, itu hanya menegaskan saja bahwa itu sebetulnya satu jenis pengakuan dengan cara lain aja. Saya kira begitu. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih untuk Pak Pius. Ada beberapa poin yang disampaikan, mudah-mudahan bisa. Tapi saya lihat Pak Pius sudah mengarahkan senjata itu ke Pater tadi ya, karena apa ya, gugatan penting juga kita arahkan ke para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, karena soal perilaku, soal karakter manusia per hari ini, menurut Pak Pius itu juga mungkin lahir dari menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk ke lembaga keagamaan, lembaga pendidik, dan lain sebagainya. Pak Pius sekarang semakin, dulu juga politisi, tapi tadi Pak Pius bilang beliau sudah selesai dengan urusan politik identitas, urusan multikulturalisme, beliau sudah selesai dengan itu semua. Baik, saya beri kesempatan lagi kepada dua orang. Di sana ada Pak Servas, ada Om Vincent, ada Pak Robert Rebulan, silakan. Baik, terima kasih Om Rudi. Selamat malam Pak Philip, Pak Pendeta Samuel, Pak Pius, senior, Pak Servas. Begini, saya sepertinya sepakat dengan Pater dan Pak Pendeta bahwa sebetulnya kita abaikan saja gitu. Kita abaikan saja orang-orang seperti itu. Kenapa abaikan? Kalau saya mau memahami lebih dalam struktur berpikirnya yang bersangkutan, saya tidak sebut nama ya, yang bersangkutan seperti yang gambarkan Pak Pius, itu semacam di ruang publik atau di tempat-tempat publik seperti kantor DPR itu badannya saja terlihat ya. Ya, daging badannya ya terlihat, tapi napas tentang kebersamaan, napas tentang keberagaman, napas tentang sebagai tokoh politik ya, itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Rohnya tidak ada. Roh membangun, roh mengelola dinamika tidak ada. Jadi bayangkan itu daging itu bergerak di kantor itu dan ya tanpa kemampuan bernapas yang menyatukan, yang mampu mengelola dinamika gitu ya.
intelijensinya juga lemah gitu ya. Saya pikir itu sangat disesalkan ya kalau kita membiayai manusia dengan badannya saja di gedung publik. Itu dalamnya seperti itu. Yang kedua, memang dari aspek komunikasi politik, saya melihat beliau ini mau dikatakan seperti Papio juga tidak juga ya, merepresentasi publik itu tidak. Kalau orang yang merepresentasi publik atau konstituennya, dia juga berpikir tentang bagaimana kinerja mitranya yang perlu dia sampaikan kepada publiknya, bahwa dalam perjalanan pemerintahan kurang lebih 1 tahun terakhir kinerjanya seperti ini yang harus digambarkan. Itu yang kemudian dituntut oleh Leo dan teman-teman, gitu kan. Karena tidak mampu menggambarkan itulah maka komunikasi politiknya lemah gitu. Tapi di saat yang sama justru orang ini tetap dipertahankan itu ya. Saya juga berpikir bagaimana cara agar partai yang mengusung itu menganggap dia bahwa dia tidak ada lagi di situ misalnya. Yang harus dia kembali sebagai warga biasa ya, yang tidak perlu di situ. Karena banyak kepentingan masyarakat yang harus dia perjuangkan, yang harus dia kawal, yang harus dia pastikan itu ada begitu ya, dipenuhi, dijamin, dilindungi gitu. Tapi ketika dia menjadi kantor dari kepentingan publik tadi, maka sebenarnya itu bukan tokoh yang dimaksud oleh Pater, bukan figur publik yang dimaksud oleh Pak Pendeta sebut tadi, ataupun Papio atau DPR dalam hal ini yang mewakili konstituen. Jadi kira-kira saya punya 2 hal itu, Pak Rudi, dan saya merasa itu orang tidak ada lagi di situ sebagai figur apapun. Saya mengambil langkah pribadi untuk tidak ada lagi dia sebagai siapapun di situ. Cukup saya secara pribadi. Tidak usah kita kaitkan dalam hubungannya dengan negara dan lain-lain. Karena itu prosesnya panjang. Dan baiklah kalau mereka juga sepakat untuk menghentikan dia, kan begitu. Kalau tidak kita buang waktu dan tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Pak Vincent Breni.